Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, siapkan dulu ya alat tulisnya agar kalian dapat mencatat hal-hal penting mengenai pembelajaran kita hari ini. Serta simaklah video ini sampai akhir ya, karena nanti akan ada kuis dari Ibu. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks eksposisi. Kamu pasti senang membaca dari majalah atau surat kabar. Di media massa dengan sangat mudah kita mendapatkan teks eksposisi. Kalau kita ingin mengenal lebih dekat teks eksposisi, sesungguhnya sangatlah mudah. Dalam percakapan sehari-hari pun kalian dapat menemukan banyak teks eksposisi. Ketika menyampaikan suatu uraian yang banyak terdapat pendapat yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, maka kalian sedang menyampaikan teks eksposisi. Begitupun dalam diskusi. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kalian lontarkan. Nah, bagaimana? Sekarang kamu sudah tidak asing bukan dengan kalimat teks eksposisi? Untuk mengenali informasi mengenai teks eksposisi dan pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer, simak baik-baik ya video pembelajarannya. Selamat belajar! Yang pertama, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi jumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, berfungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi, teks eksposisi juga menjelaskan beberapa informasi yang memiliki unsur persuasif. Penyampaian teks eksposisi disampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi? Unsur pertama yang terdapat dalam eksposisi yaitu gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Unsur teks eksposisi yang kedua yaitu adanya fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa berupa kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan halayak. Contoh, selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pola pengembangan umum khusus. Pola pengembangan umum khusus merupakan ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti kalimat penjelas. Pola demikian dikenal juga sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, koloni terumbu karang di 3 samudra dunia terancam bahaya. Suhu permukaan laut yang terus meningkat membuat warna-warni karang hidup ini memudar. Setelah memudar, terumbu karang menjadi putih.
Fenomena yang dikenal sebagai pemutihan karang ini sudah melanda koloni koral seluas hampir 12.000 km persegi di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Nah, dari paragraf tersebut, maka kalimat utama atau ide pokoknya terletak di awal, yaitu koloni terumbu karang di 3 samudra dunia terancam bahaya. Maka paragraf tersebut dikenal dengan pola pengembangan teks eksposisi umum khusus atau yang disebut juga paragraf deduktif. Pola pengembangan teks eksposisi yang kedua yaitu pola pengembangan khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti hal yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Rimbunan pohon bambu menjadi tempat tinggal bagi burung blekok. Setiap sore sebelum maghrib, hijau pepohonan di kampung Ranca Bayawak berubah menjadi warna putih. Perubahan warna itu menandakan kawanan burung blekok sudah pulang ke peraduannya. Oleh karena itu, warga kampung Ranca Bayawak berusaha menyelamatkan rimbunan pohon bambu untuk tempat tinggal para burung blekok. Dari contoh paragraf tersebut, dapat kita cermati bahwa simpulannya berada di akhir paragraf. Maka inilah pola pengembangan khusus umum. Pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga yaitu pola pengembangan ilustrasi, yaitu suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Tujuannya untuk menjelaskan dan menegaskan ide gagasan dan maksud penulis. Perhatikan contoh paragraf berikut. Bentuk kesenian rakyat sangat erat hubungannya dengan kehidupan rakyat, terutama pada kehidupan upacara-upacara adat setempat. Tari rakyat adalah salah satu jenis tari yang dalam penampilannya tidak terikat pada pola-pola perbendaharaan gerak tari tertentu yang ada dalam tata cara pertunjukan, mulai dari tata rias, tata busana, iringan, dan arena pertunjukan tidak terikat walaupun terkadang ada ikatan-ikatan atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan menggunakan pola ilustrasi karena bentuk kesenian rakyat dijabarkan dengan sangat jelas dan detail, seperti tarinya, jenis tariannya, tata cara pertunjukannya diilustrasikan dengan sangat detail dan jelas. Pola pengembangan yang terakhir yaitu pola pengembangan perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Contoh paragraf berikut ini. Saat yang dinanti telah tiba. Pengumuman ujian nasional sebentar lagi dibagikan kepada siswa. Seluruh siswa di kabupaten ini merasa cemas akan hasilnya, termasuk sekolah favorit di Kabupaten Banyumas, yaitu SMPN 1 Purwokerto yang sudah berturut-turut menduduki peringkat 1 kabupaten. SMP 2 Purwokerto pun merasa optimis karena mereka menganggap sudah berjuang mati-matian. Nah, jadi dari contoh ini dapat kita pahami yaitu membandingkan antara SMP 1 Purwokerto dengan SMPN 2 Purwokerto dalam menghadapi pengumuman ujian nasional. Jadi, inilah yang disebut pola perbandingan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya, teks eksposisi terbagi atas 3 jenis,
Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, gagasan utama dalam paragraf deduktif terdapat pada kalimat industrialisasi negara kita. Yang kedua yaitu paragraf berbagai macam paragraf induktif yang adalah paragraf yang gagasan utamanya terletakkan kesejahteraan pada kalimat penutup paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri dari pelajar SMP, SMA, maupun pelajar dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam ini merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu negatif. Perhatikan kalimat yang diberi garis bawah. Kalimat yang diberi garis bawah itu merupakan gagasan utama yang terletak di akhir paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya berada pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, atau memiliki dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Perhatikan contoh berikut ini. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin lemah rupiah, asal stabil akan baik. Apabila sektor-sektor ini berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, perhatikan kalimat yang digarisbawahi. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat utama yang ada dalam paragraf. Terdapat pada awal dan akhir kalimat. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi, yaitu mengenai pengertian teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, serta pola pengembangan yang ada dalam teks eksposisi. Bagaimana? Sudah paham? Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar atau menghubungi Ibu secara langsung. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.